Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer dan fresh graduate yang ingin meniti karir menjadi seorang aparatur sipil negara, baik melalui seleksi CPNS maupun P3K. Ada satu hal penting yang saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan seleksi CPNS, di mana ada seleksi SKD-nya, ada SKB, dan lain sebagainya. Informasi terbaru dimuat oleh media nasional, ya, fajar.co.id, dengan topik pembicaraan bahwa nilai SKD CPNS 2023 ternyata bisa dipakai untuk periode 2024. Berikut penjelasan dari Badan Keuangan Negara atau BKN. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Fajar.co.id Jakarta memuat informasi terkini terkait dengan seleksi CPNS. Nilai seleksi kemampuan dasar atau SKD yang diraih pejuang pegawai negeri sipil tahun 2023 ternyata bisa dipakai pada periode berikutnya atau pada seleksi CPNS tahun 2024. Itu diungkapkan pelaksana tugas Kepala BKN Harmoyo Dwi Putranto. Itu kata dia didasarkan pada keputusan Menteri Pan-RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas atau NAB. Dikutip dari website resmi BKN, Harmoyo mengatakan ini tak perlu berlaku apabila peserta seleksi mengikuti SKD periode berikutnya. Jika demikian, maka nilai SKD tahun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Ingat Bapak Ibu ya, apabila peserta ujian mengikuti seleksi SKD yang baru, maka nilai SKD yang sudah didapatkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Untuk mengecek keaslian sertifikat yang memuat hasil SKD, peserta dapat membuka alamat sertifikat bkn.go.id, kemudian ikuti petunjuk secara mudah dan cepat, ungkapnya pada rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta pada hari Kamis 14 Maret 2024. Ketentuan ini sifatnya tak wajib alias opsional. Penggunaan nilai tes SKD CPNS 2023 untuk periode selanjutnya atau mengikuti tes CPNS 2024 itu bersifat pilihan. Artinya, peserta CPNS bisa menggunakan hasil SKD CPNS tersebut pada seleksi berikutnya ataupun tidak. Ya, namanya pilihan, boleh ya, boleh tidak. BKN menyarankan jika hasil seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya di bawah ambang batas, maka sebaiknya mengikuti tes SKD untuk tahun ini. Tahun lalu seperti tahun sebelumnya, SKD terbagi menjadi 3, yakni tes wawasan kebangsaan atau TWK, kemudian tes intelijensia umum atau TIU,
Kemudian tes karakteristik pribadi atau TKP. Nilai ambang batas diberlakukan pada pelamar kebutuhan umum maupun kebutuhan khusus. Untuk pelamar kebutuhan umum, tahun 2024 nilai kumulatif tertinggi adalah 550. TWK yang terdiri dari 30 soal memiliki nilai ambang batas 65. Sementara TIU dengan 35 butir soal memiliki nilai ambang batas 80. Sedangkan nilai ambang batas TKP yang terdiri atas 45 soal yakni sebesar 166. Ini cukup besar Bapak Ibu ya, 166. Materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Itu ketentuan Bapak Ibu ya. Materi soal TIU dan TWK bobot jawaban benar bernilai 5. Namun jika salah atau tidak menjawab akan bernilai 0. Sedangkan materi TKP jawaban benar bobot nilainya paling rendah yakni 1 dan paling tinggi 5. Jika peserta tidak menjawab soal TKP, nilainya adalah 0. Demikian informasi mengenai nilai SKD CPNS tahun 2023 bisa dipakai di tahun 2024 tahun ini. Itulah penjelasannya sebagaimana telah dipaparkan tadi bahwa apabila peserta tes yakin dengan SKD atau nilai SKD yang telah didapatkan pada tahun 2023, maka tidak perlu ikut SKD di tahun 2024 tahun ini. Tetapi bagi Bapak Ibu yang tetap mengikuti tes, maka nilai sebelumnya itu tidak berlaku. Jadi Bapak Ibu ya, ada juga nasihat ya berupa wejangan kepada Bapak Ibu terkait dengan nilai SKD. Disampaikan bahwa apabila yang didapatkan sebelumnya itu lebih rendah dari ambang batas atau nilai ambang batas, maka sebaiknya ikuti tes yang baru. Sehingga nantinya ya lolos ataupun tidak, jelasnya Bapak Ibu sudah berusaha, maka soal berhasil atau tidak itu urusan kemudian. Nah, itulah informasinya Bapak Ibu ya. Semoga hati-hati untuk mengambil satu keputusan mengenai nilai ambang batas ini atau nilai SKD di tahun 2023 dan demikian dengan tahun 2024 tahun ini. Sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.